Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa soal tentang kemampuan numerikal pecahan atau desimal. Oke, untuk lebih paham lagi tentang kemampuan numerikal pecahan, ini ada beberapa soal. Untuk soal yang pertama, kita lihat di sini, berapakah 12 dikurang 8 per 8, 7 per 10. Oke, ini kalau seandainya kita jadikan bentuk desimal, ini ini kita jadikan bentuk desimal semua ya. Berarti yang 8 7 per 10 ini 8 7 per 10 ini kita kalikan ke sini. 8 dikali 10 itu 80. Terus ini tambah sini. Jadi ini 87 per 10. Nah, 87 per 10 ini kita jadikan ke bentuk desimal itu jadinya 8,7. Oke, karena 01 tinggal sini aja. Jadi ini 12 dikurang, berarti ini 12 dikurang 8,7. Kalau 12 kurang 8,7 artinya ini kita jadikan 12,0 aja. Ini 8,7. Baru kita kurangkan seperti biasa. Kenapa ini harus komanya harus sama? Kenapa harus saya kasih 0 supaya dia sama, 0 sama 7 ini. Nah, jadi ini 0, jadi ini pinjam 1 ke sini, jadi ini pinjam 1 sisa 1. Jadi ini 10. Jadi 10 dikurang 7 itu 3. Nah, ini kan jadi 11. 11 dikurang 8 itu 3. Jadi ini 3,33. Nah, 3,33 ini kalau seandainya di pilihan gandanya 3,33 ini kita jadikan bentuk pecahan, ini sama aja dengan 33. Ini ada 1 jadi 33 per 10. Terus kalau misalnya jadikan pecahan pecahan campuran, ini jadinya 3 per 10. Oke ya, 3 per 10. Jadi sesuai dengan pilihan gandanya. Kalau misalnya dia bentuk desimal berarti jawabannya 3,3. Tapi kalau dia bentuk pecahan jawabannya 3 per 10. Oke, paham ya untuk soal yang pertama ini. Kita lanjut lagi soal yang kedua. Nih, 2,20 dikali 0,75 ditambah 3 per 5 dibagi 1 per 8. Oke, soal yang seperti ini 2,20 dikali 7,5 ini tinggal kita kalikan aja seperti biasa. Kalau seandainya dia minta bentuk pecahan, jadi dia bentuknya seperti ini. Ini 2,20 ini sama aja dengan 22 per 10 dikali ini 75 per 100 terus ditambah 3 per 5. Nah, kalau pembagian ini kita balik jadi kali 8 per 1. Nah, yang ini kalau misalnya dibagi berarti ini kita bagi 2 semua. Kalau dibagi 2 semua jadi ini 6 per 5. 22 dibagi 2, sorry bukan 6 ya, maaf. 22 dibagi 2 itu jawabannya 11. 10 dibagi 2 itu 5. Terus dikali, nah ini 7 per 5 per 100 ini semuanya dibagi 25. Kalau ini bagi 25, ini 3, ini 4. Terus ditambah 5, 3 ini kali ke sini. Jadi 8, 3 kali ini 24 per, ini kali sini 5. 24 per 5. Nah, terus tinggal kita kalikan aja 11 kali 3, jadi ini 33 per 5 kali 4, 20 ditambah 24 per 5. Oke ya. Nah, selesai dari sini, kita jumlahin lagi. Samain penyebut, artinya kalau samain penyebut, 20 ini berarti KPK-nya itu adalah 20. Oke, 20 dibagi 20, 1 kali 3, 3 berarti ini 33. 20 dibagi 5 itu 4, 4 dikali 24 itu 96. Nah, jadi ini jawabannya itu adalah 129 per 20. Kalau kita jadikan pecahan campuran, ini jadi jawabannya 69 per 20. Oke ya, paham ya. Jadi di sini jawabannya ada 69 per 20. Karena ini jadinya 6 kali 120 tambah 9 129. Oke, paham ya. Kalau paham dengan soal ini, saya lanjut lagi dengan contoh soal yang berikutnya. Oke, baik, contoh soal yang berikutnya. Di sini 7,5 dibagi 2,5 dikurang 2 per 4 dikali 3 per 4. Oke, 7,5 ini kalau kita jadikan pecahan
biasa, jadi kepecahan biasa, 7,5 ini sama aja dengan 15 per 2. 15 per 2 itu 7,5. Dibagi, ini 25 ini, 2,5 ini kita kalikan 2, jadi ini 5 per 2 dikurang, terus ini tinggal kita kalikan aja, 2 kali 3, 6 per 16. Nah, yang ini tinggal kita putar aja balik jadi 15 per 2 dikali 2 per 5. Nah, ini coret, ini dikurang 6 per 16. Terus ini coret, sisa 3. Jadi ini jawabannya 3 dikurang 6 per 16. Nah, kalau misalnya 6 per 16, ini kan nggak ada pecahan. Anggap aja ini 1. Ini 1, jadi cara perkaliannya, pengurangannya 1 ini kalikan ke sini. Jadi penyebutnya 1 dikali 16 itu 16. Terus 16 ini kita kalikan 3. Jadi 16 kali 3 itu 48. Terus 1 dikalikan ke sini dikurang 6. Jadi ini jawabannya 48 dikurang 6 itu 42 per 16. Nah, 42 per 16 ini kita jadikan kepecahan campuran. Jadi ini jawabannya 2 per 16. Karena 2 kali ini 32, jadi sisanya adalah 10. Nah, di sini. Nah, di sini kalian harus bisa cara merubah pecahan biasa jadi pecahan campuran. Nah, cara merubahnya misalnya, saya punya contoh soal misalnya gini. 15 per 4. Jadikan pecahan campuran. Jadi di sini, ini 15. Di sini 4. Oke. 4 kali berapa yang mendekati 15? Berarti 4 kali 3. Jadi 4 kali 3 itu 12. 12 sisa 3. Nah, 4 ini sebagai penyebut. Ini 3 sini. 3 sini di sini. Di sini ya ke sini. Oke, yang 3 ini sendirian ke sini. 3 ini ke sini. Dan 4 ini yang pembagi ini sebagai ke sini. Oke ya. Udah paham yang ini? Cara jadiin dari pecahan biasa ke pecahan campuran. Oke, kalau udah paham, saya lanjut lagi contoh soal yang ini. Di contoh soal yang ini, kita perhatikan bahwa, ini kita lihat, Y persen dari 80 adalah 32. Maka nilai dari Y itu adalah berapa? Oke, Y persen. Jadi ini Y persen dari 80 adalah 32. Berarti kali 80 sama dengan 32. Nah, berarti ini kita misalkan Y per 100 dikali 80 sama dengan 32. Oke, ini bisa kita coret. 1, 1. Selesai. Nah, ini kalikan ke sini. Jadi, Y ini kalikan sini. Jadi, 8Y sama dengan 320. Jadi, Y sama dengan 320 dibagi 8. Jadi, jawabannya adalah 40. Artinya, Y itu adalah 40. Berarti 40% dari 80 itu adalah 32. Oke. Paham ya dengan soal yang gini? Kalau paham, kita lanjut lagi dengan soal yang berikutnya. Oke, baik, lanjut lagi dengan soal ini. 15 adalah 375% dari berapa? Oke, kita lihat ya. 15 itu 375% dari berapa? Berarti caranya 37,5% itu anggap aja per 100 dikali berapa? Dikali berapa? Anggap aja ini X. Dikali X atau jangan X saja ya. Kita misalkan itu A. Kali A sama dengan 15. Oke, nah selesai dari situ. Nah, ini kita kalikan lagi, ini kalikan ke sini. Jadi 37,5A sama dengan ini jadi 1500. Jadi A sama dengan 1500 dibagi 37,5. Jadi ini A-nya sama dengan 40. Berarti ini jawaban A ini berapa persen dari 37,5 adalah 40. Ini 40 ya. Oke. Jadi jawaban di sini adalah 40. Oke, paham ya? Terus lanjut lagi dengan soal yang ini. 2,5 dalam kurung 3 per 5 ditambah 50% dikali 0,8. Oke. 2 per 5 dengan soal sebelumnya tadi saya ganti dengan 5 per 2. 5 per 2. Terus ini 3 per 5 ditambah 15% itu artinya 15 per 100 kali 0,8. Oke,
Kalau seandainya ini saya balikin lagi ke sini, jadi dia 2,5 dalam kurung 3/5 itu 3 dibagi 5 itu 0,6 ditambah 15% itu adalah 15% itu adalah 0,15 dikali 0,8. Oke, 2,5 ini sama ini jadi jawabnya 0,21 dikali 0,8. Ini bisa kan? Ini bukan 0,21, maaf ya. 0, sorry. Kita di sini. 0,6 ditambah 0,15. Oke, ini anggap aja 0. Ini 5, ini 7, ini 0. Jadi ini 0,75 dikali 0,8. Nah, kita ganti rubah lagi. Oke ya. 2,5 ini kita misalkan jadi 2,5 itu 25/100. Ini jadi kali, bukan 25/100 ya, maaf, 25/10 dikali 75/100. Kenapa per 100? Karena 2 angka di belakang koma, dikali 8/10. Nah, kita kecilin. 25 ini sama aja bagi 10, semuanya dibagi 5. 5/2 kali 75/100 itu sama-sama kita udah bagi 25, berarti ini 3/4 dikali semuanya dibagi lagi, jadi ini 4/5. Nah, dari sini tinggal kita kali 4 kali 5 20, ini jawabannya 40. Terus ini 5 kali 3 itu jawabannya 15 kali 6 60. Jadi jawabannya 6/4. Ini coret ya. Atau ini 3/2. Kalau dijadikan pecahan desimal, maksudnya desimal, 3/2 itu adalah 1,5. Oke ya, paham dengan soal ini? Kalau paham, kita lanjut lagi dengan soal yang berikutnya. Oke, baik, di soal yang ini kita lihat 4/5 ditambah 3/5 ditambah 3/8 ditambah 6/8 ditambah 1/2. Oke, kita harus paham konsepnya bahwa penjumlahan dan pengurangan itu bisa dijumlahkan apabila penyebutnya itu sama. Tapi kalau penyebutnya itu berbeda, berarti ini tidak bisa dijumlahkan. Yang bisa dijumlahkan tuh ini sama ini ya. Jadi ini 4 tambah 3 itu 7. Jadi ini 7/5 ditambah 9/8. Terus ditambah ini jadi 2 kali 1 tambah 1 jadi 3/2. Nah, dari sini kita samain dulu penyebutnya. 582 ini KPK-nya itu 40. Oke ya. 40 dibagi 5 itu 8. 8 dikali 7 itu jawabannya 56. 40 dibagi 8, 5 ditambah kali 9, 5 40 bagi 8 kali 9 45. Terus ini 20 tambah 60. Jadi ini jawabannya di 56 tambah 45 terus 60. Ini 1 simpan 1. Jadi ini 10 16 161. Jadi ini jawabnya 161/40 atau jadikan pecahan biasa 41/40. Inilah jawabannya untuk yang ini. Oke ya. Lanjut lagi dengan soal yang ini. Kita lihat. 285% dikurang 25% ditambah 1,25 dikurang 3 1/4 sama dengan berapa? Oke. Ini kalau kita kurangkan 285 dikurang 25 itu jawabannya 260%. Ditambah 1,25 dikurang 4 kali 3 itu berapa? 4 kali 3 itu 12. Berarti ini 13/4. 13/4. Ini kita jadikan pecahan, kita jadikan desimal. Ini berarti 260/100. Jadi jawabannya itu adalah 2,6 ditambah 1,25. Nah ini, dikurang 13/4 itu jawabannya 3,25 ya, 3,25. Oke. Nah, sekarang kita jumlahin aja. Nah, ini sama ini kita jumlahin 2,6 1,25. Ini hanya 0.
Ini 5, 8, ini 3. Terus dikurang 3,25. 3,25. Ini 5, 0, 8 dikurang 2, itu jawabannya 6, 3 dikurang 3 itu 0. Jadi ini jawabannya sisanya 0,60 atau 0,6. Kalau jadikan bentuk pecahan, ini jawabannya 6/10. Tergantung sama pilihan ganda. Oke, baiklah sampai di sini penjelasan dari saya mengenai kemampuan numerikal pecahan atau desimal. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih.